kita menyembah Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya, kami menyembah-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan Yesus, kami mau belajar mengenai bagaimana kami boleh mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau senantiasa merindukan kami, merindukan setiap persekutuan yang intim dengan kami. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, biar Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami bagaimana kami boleh senantiasa tahu dan menyadari ada Allah di sekeliling kami, ada Allah yang merindukan kami, menanti-nantikan kami, menanti-nantikan saatnya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biar Engkau yang menolong kami, menghilangkan setiap hambatan-hambatan apapun juga, supaya kami boleh tahu, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami Engkau sendiri, dan biar kami boleh mengalami setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengalami Tuhan. Satu kali ketika anak saya berusia 8 tahun, dia bertanya kepada saya, "Papa, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan ada di sini? Papa, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan ada di situ dan Tuhan ada di sana?"
Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh anak-anak kita kepada orang tua. Atau bahkan mungkin ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mereka merindukan Tuhan, tetapi mereka belum bisa mengalaminya, mereka juga akan bertanya hal yang sama kepada kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Mari kita baca di dalam Ayub pasal 33 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan pergobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lesat-lesat, susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, 1 di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, dalam sebuah perenungan mendalam tentang bagaimana mengalami Tuhan, saya diingatkan satu peristiwa-peristiwa sederhana yang seringkali muncul di dalam hidup kita. Contohnya adalah begini, ketika saya belum pernah makan es krim, dan saya ingin merasakan seperti apa rasanya es krim itu, ada beberapa langkah yang harus saya lakukan. Langkah yang pertama, kalau misalnya es krim itu dibelikan orang lain untuk saya, dan orang lain itu memberikan kepada saya harus meresponinya dengan cara menerima es krim itu, dan kemudian menjilatnya dan merasakannya. Kalau saya meresponinya dengan menolak es krim itu, padahal saya ingin tahu rasanya, saya tidak akan pernah tahu rasanya yang namanya es krim. Jadi yang pertama adalah respon hati saya itu menentukan apakah saya akan merasakan atau tidak. Kalau saya tidak meresponi dengan cara mengambil es krim itu, saya tidak akan pernah merasakannya. Itu kalau orang lain yang memberikan kepada saya. Tetapi langkah yang kedua, kalau saya ingin merasakan seperti apa yang namanya es krim, saya akan melangkah kepada orang yang menjual es krim, bukan melangkah kepada orang yang menjual es dawet. Artinya, ketika ada orang yang menjual es krim lewat di depan saya harus mengambil langkah dengan sengaja membeli es krim itu, dan kemudian menerima es krim itu setelah membayarnya, menikmatinya. Itulah caranya supaya saya bisa merasakan es krim yang ingin saya rasakan. Contoh sederhana ini artinya mau berkata kepada setiap kita begini. Ada sebuah pemberian, ada tindakan, ada usaha, dan ada respon yang diperlukan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimanakah kita mengalami sesuatu? Dan ketika pertanyaannya itu adalah seperti yang dilontarkan oleh anak saya, bagaimana kita mengalami Tuhan? Jawabannya adalah kita sendiri harus masuk dan bersentuhan dengan Tuhan. Contoh tadi berkata, bagaimana supaya saya bisa
merasakan es krim itu seperti apa. Saya harus merasakan sendiri dan bersentuhan dengan es krim itu. Dan ketika ini berhubungan dengan Tuhan, harus ada langkah yang kita harus ambil untuk dengan sengaja masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati bagaimana Tuhan berbicara. Karena tadi di dalam ayat dikatakan Tuhan berbicara dengan 1 dan 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Di dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, dan seterusnya. Artinya Tuhan tidak hanya berbicara melalui seorang pendeta di dalam sebuah ibadah. Tuhan bisa berbicara melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah melalui hamba-hambanya. Tetapi sebenarnya kita bisa senantiasa tahu bagaimana Tuhan berbicara ketika kita ini mempunyai sebuah kepekaan di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ada satu open access yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ini boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, merasakan hadirat-Nya. Tuhan itu juga senantiasa berbicara kepada kita setiap waktu. Tuhan menyediakan segala sesuatunya baru buat kita. Tetapi masalah apakah seseorang itu memperhatikan atau tidak apa yang Tuhan katakan, atau seseorang itu mendengar atau tidak apa yang Tuhan katakan, itu bukan kesalahan Tuhan. Oleh karena itu, dari ilustrasi tadi, dari contoh es krim tadi, dan kemudian apa yang kita baca di dalam Ayub, saya melihat untuk bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mempunyai respon yang baik, kita harus mempunyai kepekaan yang baik, kita harus mempunyai iman yang baik, yang penuh percaya kepada Dia, bahwa Dia senantiasa berbicara kepada kita, dan hanya kita yang perlu berusaha bagaimana cara mendengarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ketika kita mengalami sepertinya Tuhan berdiam diri kepada kita, ada dua kemungkinan. Memang Tuhan ingin kita berdiam diri bersama-sama dengan Dia, atau ada sesuatu yang salah dengan kita karena kita tidak mendengar suaranya. Tetapi saya lebih meyakini bahwa Tuhan berbicara melalui berbagai macam cara, dan manusia hanya perlu mempunyai respon yang baik, mempunyai satu kepekaan, satu iman yang teguh bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau katakan. Mengenai waktu dan saatnya, Tuhan mempunyai waktu dan saat yang tepat untuk menyatakan sesuatu pada setiap kita. Kadang-kadang itu sebuah proses yang panjang, kadang-kadang itu sebuah proses yang pendek. Tetapi di balik segala sesuatu, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah pasti akan berbicara kepada kita sesuatu hal. Allah, Dia selalu baik, mempunyai rancangan yang luar biasa, rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, mari beriman dan yakini, responi, dan miliki sesuatu hati yang baik untuk kita boleh belajar mendengar Tuhan berbicara dan bagaimana mengalami Tuhan. Pada suatu kali di tahun 2014 di Kendari, di sebuah gereja di Sulawesi Tenggara, terdapat sebuah ibadah KKR anak interdenominasi yang diadakan di gereja itu. Dan pada saat KKR anak itu berlangsung, saya memilih berada di belakang karena saya bukan guru sekolah minggu, tetapi saya memposisikan diri berdoa supaya di dalam ibadah itu terjadi satu lawatan Tuhan untuk anak-anak. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Sementara semua puji-pujian berlangsung, ada anak-anak yang bersuka cita, ada guru-guru pendamping yang mendampingi. Tiba-tiba di sebelah kiri saya, agak jauh dari kerumunan orang, terdapat satu anak yang mengalami satu penyakit ayan atau epilepsi, dia kambuh. Anak itu kejang-kejang dan kemudian meronta-ronta, dan rupanya guru-guru sekolah minggu yang menjaga dia, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kenapa mereka juga kemudian akhirnya seperti kebingungan. Tetapi ketika melihat peristiwa itu, Tuhan mendorong hati saya dan berkata,
Kamu dekati anak itu dan doakan. Akhirnya saya mengambil langkah ketaatan terhadap suara itu, dan kemudian saya mendekati anak itu, dan kemudian saya doakan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi dan mujizat Allah terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian terjadi pada saat itu adalah anak itu disembuhkan, penyakit ayannya hilang, meskipun mulutnya sudah penuh dengan busa dan lain sebagainya, tetapi anak itu kemudian sadar dan dia bisa mengikuti lagi ibadah anak pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu menjadikan saya terus mengingat kejadian itu. Karena itu bukan karena saya. Karena saya mengambil sebuah langkah ketaatan, respon hati yang tepat ketika Tuhan berkata, dekati anak itu dan kemudian doakan dia. Dan ketika saya mempunyai respon hati yang tepat, saya mengambil langkah ketaatan untuk mendoakan anak itu. Di situ Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan lawatannya, Tuhan menyatakan mujizatnya dengan menyembuhkan anak itu. Dan anak itu boleh bersuka cita karena dia bisa menikmati kembali KKR anak yang ada. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa kepekaan, respon, dan kesadaran kita serta iman kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita ini dapat mengalami Tuhan. Oleh karena itu, ini menjadi satu perenungan untuk setiap kita semua. Apakah ketika selama ini kita tidak mengalami Tuhan, mungkin ada respon hati yang belum tepat, mungkin ada kepekaan yang kita tidak pernah asah, mungkin kita hanya mengharapkan satu pengalaman bersama dengan Tuhan ketika dalam sebuah ibadah. Oh, tidak Bapak Ibu Saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan itu harus dimulai dari kehidupan kita pribadi pada waktu di rumah. Kehidupan kita pribadi bersama dengan Tuhan, itulah saatnya kita ini terus mengasah sehari demi sehari kepekaan bersama dengan Tuhan, respon hati yang tepat bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua yang harus kita lakukan bagaimana kita ini bisa mengalami Tuhan adalah dengan sengaja kita ini harus menghampiri Tuhan dan menghampiri hadirat-Nya. Bagaimana caranya? Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dengan sengaja menghampiri Tuhan, itu artinya kita ini siap mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Tidak hanya itu saja, bukan sesuatu hal yang hanya yang baik-baik saja ya, yang kita siap untuk terima. Tetapi kita ini siap juga menerima ujian yang Tuhan izinkan terjadi, seperti apa yang terjadi dengan Ayub. Karena ketika kita ini siap menerima ujian yang terjadi, kita ini bisa mempercayai bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, dengan sengaja menghampiri Tuhan dan hadirat-Nya, itu juga dilakukan Ayub sebelum dia mengalami ujian yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Di dalam Ayub 1 ayat yang kelima dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub mempersembahkan korban bukan karena dia telah melihat anak-anaknya berbuat dosa, tidak. Tetapi dia dengan sengaja datang kepada Tuhan karena pikirnya kalaupun misalnya anaknya berbuat dosa, korban itu menjadi satu korban penebus salahnya mereka atas setiap kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Tetapi artinya kita mau melihat di sini bahwa Ayub dengan sengaja menghampiri Tuhan dan menghampiri hadirat-Nya. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam bagian terakhir Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5, pada akhirnya Ayub berkata kepada Tuhan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dengan sengaja menghampiri hadirat Tuhan, itu berarti kita siap mengalami Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Tidak hanya sesuatu yang baik, tetapi seperti Ayub, kita juga harus siap menerima ujian dari Tuhan. Karena untuk menerima sebuah kemenangan dan pengertian yang semakin mendalam bersama dengan Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami ujian. Karena ketika seseorang mengalami ujian, artinya ketika dia mampu melewatinya dan sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hidupnya,
dia akan menjadi orang-orang yang next level bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan artinya setiap orang harus siap sedia berjalan bersama dengan Tuhan apapun kondisinya. Orang yang ingin mengalami Tuhan harus percaya kepada Allah bukan hanya dari kata orang, tetapi dari sebuah perjumpaan dia secara pribadi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, setiap orang harus sampai kepada titik di mana dia mengalami satu hubungan pribadi dengan Tuhan, satu keintiman, satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, untuk melangkah sampai kepada titik itu, seseorang itu harus sengaja datang kepada Tuhan, sengaja untuk masuk kepada hadirat-Nya. Jangan tunda-tunda, kita harus melakukannya seperti Ayub melakukannya dengan senantiasa. Seseorang yang saya kenal, dia pernah berkata seperti ini, di dalam hidup kita itu selalu harus ada yang memimpin dalam segala situasi, entah situasi baik, situasi buruk, harus ada yang memimpin. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika setiap situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi di dalam hidup kita, apakah kita ini dipimpin oleh Roh Allah ataukah kita ini dipimpin oleh roh yang lain? Keputusan untuk kita ini akan dipimpin oleh roh yang mana, keputusan itu ada di dalam tangan kita. Apakah kita mau memilih roh Allah yang memimpin kita, atau kita mau memilih roh yang lain yang memimpin kita? Tetapi kalau saya memilih untuk dipimpin oleh roh Allah. Karena ketika saya dipimpin oleh roh Allah, disitulah saya mengalami Tuhan, dan disitulah ada sebuah kemenangan demi kemenangan yang terjadi, dan disitulah saya melihat ada satu keintiman yang terjadi antara saya dengan Tuhan, dan Tuhan akan membawa saya kepada setiap rencana-rencananya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan teman-teman, terobosan di dalam Tuhan terjadi ketika kita memutuskan untuk memilih dipimpin oleh Roh Allah. Kita memutuskan untuk mempunyai respon hati yang benar. Kita memutuskan untuk mempunyai respon hati yang baik, dan kita memutuskan untuk dengan sengaja datang kepada Tuhan untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setiap waktu. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita terbelenggu oleh batasan-batasan yang kita miliki. Namun, mari kita melangkah keluar dan kita mengalami hadirat-Nya setiap waktu. Kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan mari alami setiap kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita dimampukan untuk melakukan terobosan ini, kita akan mengalami Tuhan senantiasa, dan kita bisa menjawab dan bersaksi kepada setiap orang bagaimana kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menuntun kita senantiasa. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, di mana kami boleh belajar bagaimana kami mengalami Tuhan, dan biar Tuhan yang terus menolong kami, karena manusia jasmaniah kami lemah, namun biar manusia batiniah kami ini boleh semakin diperkuat di dalam Tuhan, karena ketika roh Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami memberanikan diri sengaja masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk dalam penyembahan kami kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menanti-nantikan kami boleh alami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan sendiri hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, biar setiap hidup kami boleh menjadi saksi bagi orang lain, dan kami boleh membawa setiap orang juga boleh mengalami Tuhan senantiasa di dalam hidupnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur buat hari ini. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Breakthrough in God. Sampai berjumpa kembali dalam program selanjutnya. Shalom.